Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Di malam yang baik ini kita diperkenankan, dimudahkan untuk bisa kembali menghadiri majelis ilmu yang mulia ini. Tentunya kita semuanya diberikan nikmat sehat dan juga keistiqamahan serta kemudahan sehingga kita bisa beristiqamah di atas jalan menuntut ilmu syar'i, yang semoga hadirnya kita di masjid Allah yang mulia ini dicatat sebagai amal saleh yang memperberat amal kebaikan kita kelak di akhirat dan menjadi pundi-pundi kebaikan yang mengangkat derajat kita di sisinya subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Sebelumnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami memohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan di kajian yang mulia ini, mengingat sebenarnya tadi kita berangkat jam 4, namun qadarullah wa masyafa'al, ada hal-hal yang menjadi kendala, akhirnya kita tiba di saat ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, insyaallah ta'ala kita akan bahas dalam tema al-jihad wal wala wal hukum, yang mana ini membutuhkan waktu yang lebih dari mulai sekarang sampai adzan Isya, dan nantinya kita akan mengakhirkan sedikit dari salat Isya biidznillah taala. Baik, bahasan kita dari bab yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dari kitabnya Khudh Aqidatak min al-Kitabi was Sunnati Shahihah, masih pada pertanyaan yang pertama, dan di pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan terkait dengan duduk permasalahan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita beranjak pada soal yang kedua yang hendak dijelaskan kepada kita oleh al-muallif rahimahullahu taala terkait dengan al-wala. Tentu ma'asyiral muslimin, kita mengetahui bahwa di antara ajaran agama kita yang mulia, di antara perkara yang dituntunkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim adalah al-wala'u wal-bara'. Al-wala'u loyalitas, al-bara' berlepas diri. Bahkan dalam masalah ini sampai Allah Azza wa Jalla menurunkan surat Al-Bara'ah. Surat Al-Bara'ah, yang mana di awal-awal surat tersebut Allah jelaskan bagaimana berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan kaum muslimin secara umum terhadap mereka orang-orang musyrikin dan apa yang mereka ibadah sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Al-wala dalam bahasa kita diartikan dengan kata loyalitas. Ma huwal wala, kata beliau. Apa itu yang dimaksudkan dengan al-wala, loyalitas? Beliau menjawab, al-wala'u, wala itu, loyalitas itu adalah al-hubbu wan nusrah. Al-hubbu artinya cinta. Wan nusrah adalah pertolongan. Maksudnya di sini bahwasannya seorang muslim di dalam dia mencintai, di dalam dia menolong, haruslah didasarkan di atas keimanan, yang mana wala ini pun harus dipersembahkan, diberikan kepada sesama muslim, sesama mukmin. Makanya terdapat banyak sekali larangan-larangan agama kita
terkait dengan loyalitas seorang muslim kepada selain muslim. Tidak dibenarkan seorang mencintai, menolong bagi muslimin kepada selain muslimin. Adapun kecintaan secara tabiat, secara fitrah, maka itu adalah hal yang wajar. Seandainya ada seorang bapak ataukah ibu non-muslim dan anaknya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini al-wala, kecintaan yang dimaksudkan pada makna al-wala ini tidak boleh diberikan kepada orang tuanya. Akan tetapi kecintaan yang ada pada fitrahnya manusia sebagai seorang anak, sayang kepada ibunya, manusiawi, maka itu tidak mengapa. Makanya di zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ada sebagian sahabat yang mana mereka masih condong kepada orang-orang musyrikin. Keimanan yang belum memiliki hakikat seperti yang diinginkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu banyak sekali terjadi di dalam diri orang-orang munafik. Mengatasnamakan dirinya sebagai muslim, namun kenyataannya dia menikam kaum muslimin dari belakang. Namun kenyataannya dia mencintai kepada non-muslim. Namun dia menolong kepada non-muslim dan musuh-musuh Islam yang lain. Al-wala'u huwal hubbu wan nusrah. Wala itu, loyalitas itu adalah cinta dan menolong. Kepada siapa kita mencintai? Kepada sesama orang yang beriman. Kepada siapa kita menolong? Kepada orang yang beriman pula. Adapun kecintaan dan pertolongan yang kita berikan kepada mereka yang bukan beriman, bukan orang mukmin maupun muslim, maka ini hukumnya tidak dibenarkan dalam agama kita. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidaklah kamu mendapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, au abna'ahum, au ikhwanahum, au ashiratahum. Sekalipun mereka ini adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka, selama mereka adalah musuh Allah, musuh Rasulnya, tidak mungkin kamu dapati kecintaan itu ada pada diri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekalipun itu bapak mereka, sekalipun itu anak mereka, sekalipun itu keluarga mereka, sekalipun itu saudara-saudara mereka. Ulaika kataballahu fi qulubihimul iman. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tuliskan keimanan dalam dirinya. Wa ayyadahum bi ruhin minhu, dan Allah kuatkan keimanan mereka. Ini menunjukkan bahwasannya pertama, sifat orang mukmin kepada Allah yang sesungguhnya tidaklah dia memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sekalipun orang terdekatnya, bapak dia ataukah anak dia, saudara dia ataukah keluarganya, selagi dia bukan beriman, bukan termasuk orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka kasih sayang dan cinta itu tidak boleh diberikan kepada mereka. Yang kedua, ayat ini menunjukkan wajibnya loyalitas hanya kepada orang-orang yang beriman.
tidak boleh memberikan loyalitas kepada selain mereka. Yang ketiga, orang yang memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang beriman semata, bukan yang lainnya, bukan kepada musuh-musuh agama, maka itu adalah orang iman yang sejati, yang Allah takdirkan keimanan yang hakiki di dalam dirinya. Kemudian dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman laki-lakinya, wal mu'minatu, dan orang-orang perempuan yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu, yakni sebagian mereka adalah awliya, wali bagi sebagian yang lain. Maknanya, yang pertama, orang yang beriman dari laki-lakinya maupun dari perempuannya satu sama lain memberikan kasih sayang, memberikan cinta di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya kepada yang lainnya. Yang kedua, ayat ini menunjukkan keterbatasan makna kepada siapa seorang memberikan cinta dan kasih sayangnya. Hanya kepada orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan batasan makna yang tidak boleh seorang mukmin melampaui dari batasan makna tersebut. Artinya, loyalitas itu diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman dan tidak boleh dia melebihi batasan orang-orang yang beriman. Tidak boleh diberikan kepada mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, orang-orang non-muslim yang tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dibawakan pula sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang yang beriman terhadap orang beriman lainnya, Nabi memperumpamakan kalbunyani, seperti bangunan. Dari sisi apanya? Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Bangunan, di sana ada kuda-kuda, ada pondasi, ada tembok, dan lain sebagainya. Antara satu bagian dengan bagian yang lain, komponen satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Demikian pula seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Antara satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan, saling membantu, saling menolong. Sebagai bentuk perwujudan kasih sayang dan cinta mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi loyalitas ma'asyiral muslimin merupakan ajaran agama kita. Bahkan loyalitas ini menjadi garis pembeda antara mukmin yang sejati dengan mereka yang munafik. Orang munafik tidak akan mungkin pernah didapati loyalitas mereka murni kepada orang mukmin. Tidak. Kalau kita melihat sejarah dari abad ke-1 ke abad yang lainnya, hancurnya kekuasaan Islam itu disebabkan mereka orang-orang munafik yang tidak memiliki loyalitas kepada kaum mukminin.
Kemudian pertanyaan yang ketiga. Hal tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum? Apakah boleh hukumnya berloyalitas kepada orang-orang kufur, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa nusratuhum, dan menolong mereka. Apakah boleh hukumnya bagi seorang muslim, seorang mukmin mencintainya, berkasih sayang terhadapnya, menolong mereka orang-orang yang tidak beriman? Maka jawabnya, la tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum. Tidak boleh hukumnya untuk berloyalitas, berkasih sayang kepada orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang non-muslim, dan juga tidak boleh hukumnya menolong mereka. Menolong dalam masalah ini terkait dengan urusan agama. Menolong dalam masalah ini terkait dengan perkara yang menjadi pondasi kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun membantu, menolong dalam urusan dunia tidak ada kaitannya dengan agama, maka dalam hal ini tidak mengapa sebagaimana penjelasan para ulama. Ada tetangga non-muslim, barangkali kompornya meledak, tidak ada yang lain kecuali kita, dia hanya sendirian di rumah. Apakah boleh hukumnya membantu dia, menolong dia? Maka jawabnya boleh, karena ini bersifat dunia. Adapun kalau menyangkut masalah agama, Pak, minta sumbangan untuk perayaan hari kelahiran Isa misalnya, maka dalam hal ini tidak boleh, karena ini menyangkut masalah din, masalah agama, dan kita dituntut untuk menegakkan wala dan bara. Tidak halal bagi seorang mukmin memberikan walaknya, loyalitasnya kepada mereka. Justru yang diberikan adalah bara, berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang condong kepada mereka, barang siapa yang menyukai mereka, yang berloyalitas kepada mereka orang-orang kufar dari kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Termasuk golongan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang kufar tidak henti-hentinya mereka membuat berbagai macam makar untuk bisa menggerogoti keimanan umat Islam. Khususnya mereka yang memiliki iman yang tipis. Bagaimana tidak? Ketika seorang bekerja yang ternyata bosnya adalah orang kufar, ketika datang hari perayaan besar, maka dia diwajibkan untuk memakai topi Santa Claus. Bukankah itu merupakan bentuk perayaan, bentuk penampakan syiar kepada umat? Bukankah itu merupakan bentuk makar mereka untuk memurtadkan kaum muslimin tanpa sadar? Maka dalam hal ini siapapun dari kita tidak boleh mengikutinya, tidak boleh melakukannya. Kalau seandainya harus dipecat dari pekerjaannya, itu jauh lebih baik daripada kita mengikuti kemauan mereka, sedangkan kita akan mendapatkan azab Allah wal-'iyadzu billah atas perbuatan tersebut. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlepas diri
dari orang-orang kufar, dari orang-orang musyrikin yang tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam potongan hadis disebutkan, inna ala bani fulan laysu bi'auliyai. Sesungguhnya keluarga bani fulan, mereka itu bukanlah para waliku. Yang dimaksudkan kata wali di sini adalah orang yang dicintai, orang yang ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna wala yang luas tadi. Nah, hadis ini dibawakan oleh al-muallif menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama kepada Allah juga menegakkan wala dan bara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ucapannya ini dia berlepas diri dari keluarga Bani Fulan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ala Bani Fulan laisu bi'auliyai. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukanlah mereka itu para waliku, orang-orang yang aku cintai, berkasih sayang kepada mereka, maupun orang-orang yang aku tolong, tidak. Adapun wala Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah kepada mereka para sahabatnya, kepada Abu Bakar, kepada Umar, Uthman, Ali, bahkan terlihat jelas kepada keluarga Yasir, yang mana pada saat itu penindasan yang luar biasa didapatkan oleh mereka, keluarga Yasir. Demikian pula para sahabat yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang keempat, beliau mengatakan, man huwal wali? Siapakah yang dimaksud dengan wali itu? Artinya orang yang berhak mendapatkan kecintaan dari kita, orang yang berhak mendapatkan pertolongan dan bantuan kita di atas agama Allah ini. Dijawab, al-waliyu huwal mu'minut taqi. Wali itu orang yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita, kecintaan kita, orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari kita, itu adalah orang yang mukmin, at-taqi, yang bertakwa. Orang mukmin secara umum, at-taqi yang bertakwa secara khusus. Itulah wali. Ini dimaksudkan dalam istilah al-wala wal bara. Siapapun dari kalangan kaum muslimin yang memiliki iman secara umum itu adalah wali. Orang-orang yang berhak mendapatkan cinta kita, kasih sayang kita, dan pertolongan dari kita. Terkhusus ketika orang mukmin itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam firman Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, tidaklah mereka memiliki rasa takut, tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kata para ulama, tidak ada ketakutan pada diri mereka dunia dan akhirat. Kenapa? Karena mereka para wali Allah Azza wa Jalla dari kalangan orang mukmin yang bertakwa senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dengan tauhidnya dia tidak takut kepada siapapun. Dengan tauhid yang ia tegakkan pada dirinya, dia tidak memiliki rasa kekhawatiran terhadap berbagai macam halusinasi atau khurafat. Sehingga di dalam menjalani kehidupannya semua di atas tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula di akhirat, Allah memberikan rasa aman kepada mereka. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak mencampurkannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Keamanan di dunia dan juga keamanan di akhirat. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati di dunia maupun di akhirat. Siapa itu mereka para wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada perkara yang Allah perintahkan untuk diimaninya dari rukun-rukun iman. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dikatakan takwa manakala dia berdiri di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan perkara yang sangat agung, dibangun di atasnya ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Ketika seorang beramal saleh, berbuat kebaikan, sedangkan dia tidak berdiri di atas tauhid, sedangkan dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukanlah dia termasuk orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah inginkan. Paman Nabi, berapa banyak kebaikan yang ia perbuat, khususnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Abu Talib, bukankah dia merawat Nabi dari mulai kecil? Abu Talib, bukankah dia mengajarkan Nabi hal-hal dunia yang bermanfaat bagi beliau? Mengajarinya berdagang dan seterusnya. Apakah semua kebaikan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Allah, dibalas oleh Allah? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika akhir hayat, Nabi berusaha untuk menjadikannya sebagai seorang mukmin. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimah uhajju biha indallah. Katakan, ucapkan olehmu hai pamanku kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang nanti aku jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya tidaklah diucapkan ucapan tersebut, kalimat la ilaha illallah. Justru dia kematiannya dalam kondisi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah perkara yang sangat agung dalam agama kita. Tauhid adalah perintah yang paling agung dalam agama kita. Wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid. Dan perintah yang paling agung terkait dengan urusan agama ini adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat wali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak keluar dari dua kategori. Yang pertama, dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia adalah orang yang bertakwa. Dan tolak ukur takwa yang sesungguhnya manakala dia berdiri di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain dari dua kategori ini tidak layak untuk disebut dengan kata wali. Siapapun dia. Ya, dia orang saleh. Dia ahli sedekah. Ya, dia ahli orang berpuasa. Namun dalam praktek ibadahnya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini dia jauh keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena porosnya ketaatan harus dibangun di atas tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Maka orang seperti ini bukanlah wali dari wali-wali Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya penolongku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang aku cintai, zat yang aku meminta pertolongan kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa salihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang saleh. Wali dalam artian orang yang berhak mendapatkan kasih sayang, orang yang berhak mendapatkan pertolongan dan bantuan adalah orang-orang mukmin yang saleh. Jadi ini adalah pengertian siapa itu wali yang sesungguhnya sesuai dengan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ini menjadi tolak ukur bagi kita di dalam menyelamatkan diri kita terhadap hakikat wali itu sendiri. Jangan sampai kita termakan, tertipu dengan berbagai macam istilah yang dikemas dengan berbagai macam pernak-pernik kata, sehingga mengibaskan atau membiaskan dari hakikat makna wali yang ditunjukkan oleh ayat Allah dan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa wali Allah? Mereka orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang berdiri di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kelima yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala, bimadza yahkumul muslimun? Dengan perkara apa kaum muslimin mereka berhukum? Dengan sesuatu apa kaum muslimin menyelesaikan permasalahan mereka? Dengan hukum apa mereka menegakkan satu pemecahan dari permasalahan yang mereka hadapi? Maka tentu bagi seorang mukmin yang benar, dia akan mengatakan yahkumul muslimuna bil Qur'ani wal haditsis sahih. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin, mereka berhukum dengan Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Dan inilah dua pusaka, dua perkara yang ditunjukkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, sekali-kali tidak akan pernah kalian itu tersesat selamanya, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahku. Kitab Allah wa sunnati, kata Nabi, yaitu kitab Allah Al-Quran dan juga sunnahku. Inilah landasan hukum yang harus dijadikan sebagai pemutus dari setiap masalah yang dihadapi oleh kita kaum muslimin. Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Allah mengatakan wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaknya kamu hukumi di antara mereka bima anzalallah, dengan wahyu yang Allah turunkan. Maknanya hukumilah mereka dengan Al-Quranul Karim dan juga dengan sunnah. Kenapa? Karena sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut oleh para ulama kita bahwasanya perbedaan antara Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Al-Quran lafaz dan maknanya
itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Bukan ucapannya Jibril sebagaimana diyakini oleh kelompok yang menyimpang. Lafaz dan makna dari Al-Quran murni dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril yang amanah. Adapun hadis sebagaimana kata para ulama, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafaznya itu dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Apa itu? Kemampuan untuk bertutur kata dengan kata yang singkat, mudah difaham, jelas, namun mendalam maknanya. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil itu dirawat oleh siapa? Bani Sa'diyah. Yang mana notabene keluarga ini hidup di daerah pegunungan yang bahasa Arabnya masih murni, belum tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Berbeda pada waktu itu di wilayah perkotaan di kota Mekah maupun kota Madinah, itu sudah mulai tercampur dengan bahasa Persia, dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Sebagaimana kita ketika melihat bahasa Jawa, bahasa Jawa halus, ada kromo inggil, ada apa lagi? Ngoko, ya. Atau yang lainnya. Ketika kita berada di perkotaan seperti ini, maka kita menjumpai bahasa daerah yang dilakukan oleh masyarakat kita sudah bercampur baur. Ngokonya pun sudah bercampur dengan bahasa yang lain. Apalagi dari sisi bahasa kromo inggilnya sudah hampir punah. Berbeda halnya dengan masyarakat Jawa yang ada di wilayah pedesaan bahkan pedalaman masih menjaga bahasa kromo, bahasa Jawa kromo inggil khususnya. Maka dari situlah hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada waktu itu disusui dan tumbuh besar di tengah mereka Bani Sa'diyah. Orang-orang yang menjaga bahasa Arabnya yang masih murni, belum kecampuran dengan bahasa yang lain. Sehingga bahasa-bahasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahasa Arab yang memiliki nilai sastra yang sangat tinggi sekali. Dan dibawakan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Alimul ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadik." Alimul ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui terhadap perkara yang gaib. Wasyahadah, dan perkara yang nampak yang jelas. Anta tahkumu baina ibadik. Engkaulah zat yang memberi hukum di antara hamba-hambamu. Yang pertama, dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala menentukan hukum-hukum kepada para hambanya ketika di dunia. Dan dengan ilmu dan kebijaksanaan serta hikmah yang Allah miliki, Allah di akhirat pun juga memberikan hukum kepada mereka semua para hambanya. Maka sabda Nabi ini menunjukkan bahwasanya dalam kita berhukum hendaknya kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pada satu perkara, apapun itu, dalam urusan dunia maupun urusan agama, urusan akhirat, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikan kepada
Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, artinya kembalikan kepada ayat-ayatnya Al-Quranul Karim. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hidayah, penjelas, dan juga pembeda. Itulah Al-Quranul Karim. Dan kembalikan kepada Rasulnya, maknanya kepada hadis-hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu dalam masalah ini, ketika seorang mengembalikan kepada firman Allah, sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, harus menggunakan satu kacamata yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kacamata untuk memahami ayat Allah, kacamata untuk memahami sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukan menggunakan kacamata masing-masing individu, kelompok, golongan tertentu, tidak. Kacamata itu adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Karena tidak ada pemahaman yang lebih baik melainkan pemahaman mereka. Tidak ada pemahaman yang terbukti mendapatkan rekomendasi dan pujian dari Allah dan Rasulnya kecuali pemahaman mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara dalam masalah ini. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang-orang yang menentang Rasulnya dan tidak mau mengikuti jalannya mereka para sahabat di dalam memahami agama ini, maka kami palingkan mereka kemana mau berpaling dan kami masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Demikian pula hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang perpecahan umat Islam. Bagaimana mereka ahli kitab dari kalangan Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Demikian pula orang-orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Sedangkan umat Nabi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 millah. Dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya terancam masuk ke dalam neraka kecuali satu yang selamat. Nabi mengatakan 73 golongan ini adalah umat beliau. Artinya mereka masih menisbatkan kepada Islam. Mereka masih mengatakan sandarannya Al-Quran dan juga hadis Nabi. Meskipun demikian mereka terancam masuk neraka. Kenapa? Karena pemahaman yang mereka pakai bukanlah pemahaman yang benar. Bukanlah pemahaman mereka sebagaimana pemahaman yang Allah perintahkan untuk digunakan dalam memahami Al-Quran dan hadisnya. "72 golongan ini yang terancam masuk neraka menggunakan pemahaman mereka sendiri dalam memahami ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Buktinya, bukankah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dibunuh karena pemahaman yang sesat? Itu di zaman mereka para sahabat. Bagaimana mungkin seorang sahabat yang mulia Utsman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzun-Nurain sebutannya, sampai-sampainya dibunuh oleh mereka orang Khawarij? Apakah mereka tidak mengingat sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terkait keutamaan sahabat Utsman? Tidakkah mereka mendengar sabda Nabi yang menunjukkan Utsman berada di surga Allah, yang termasuk 10 sahabat yang digembirakan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala? Justru mereka orang-orang Khawarij mendatangkan firman Allah, "Innal hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, yang difahami dengan kacamata mereka sendiri. Sehingga itulah yang menjadi titik awal penyimpangan mereka
orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kacamata sendiri, menggunakan pemahamannya sendiri, bukan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Demikian para jamaah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah taala kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya terkait dengan bab al-amal bil Quran wal hadis, beramal berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.